Selamat datang di meja belajar Akira, tempat terbaik untuk mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS. Kali ini, kita akan membahas soal tryout tes wawasan kebangsaan. Video ini dirancang khusus untuk membantu kamu membiasakan diri dengan pola soal dan suasana tes yang sebenarnya. Tanpa musik, kita akan fokus sepenuhnya pada soal-soal dan pembahasannya. Pastikan kamu simak baik-baik penjelasan setiap jawaban, agar kamu bisa lebih memahami konsep dan logika di baliknya. Yuk, langsung kita mulai. Belanda melakukan agresi militer Belanda I dan agresi militer Belanda II pada A. Tanggal 21 Mei tahun 1947 dan tanggal 18 Oktober tahun 1947. B. Tanggal 21 Desember tahun 1947 dan tanggal 18 Juli tahun 1947. C. Tanggal 21 Juli tahun 1947 dan tanggal 18 Desember tahun 1948. D. Tanggal 21 Juni tahun 1947 dan tanggal 28 Desember tahun 1947. E. Tanggal 21 Juli tahun 1948 dan tanggal 20 Desember tahun 1949. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu tanggal 21 Juli tahun 1947 dan tanggal 18 Desember tahun 1948. Penjelasannya adalah, agresi militer Belanda I, tanggal 21 Juli tahun 1947 dan 2, tanggal 18 Desember tahun 1948. Berikut ini yang bukan merupakan anggota golongan yang membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok adalah A. Sukarni, B. Wikana, C. Hairul Saleh, D. Moh Yamin, E. Sodanco Singgi. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu Moh Yamin. Penjelasannya adalah, peristiwa Rengas Dengklok merupakan peristiwa penculikan Soekarno-Hatta oleh golongan muda. Adapun yang termasuk golongan muda adalah A, C, B, E. Sedangkan, D merupakan golongan tua. Organisasi pergerakan kebangsaan di era perjuangan yang bersifat radikal adalah Astovia dan Jong Sumatera, B. Indische Partij dan Partai Hindia, C. Perhimpunan Indonesia, PENI dan PKI, D. Parindra, Gerindo dan GAPI. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu Perhimpunan Indonesia, PENI dan PKI. Penjelasannya adalah, PI sama dengan non-kooperatif sama Belanda, di manifestasi politiknya non-kooperasi dan swadaya, PKI sama dengan awalnya Marxisme, dalam Perang 1926 keras terhadap Belanda, PENI sama dengan bersifat revolusioner, tanggal 29 Desember tahun 1929 tokohnya ditangkap Belanda Soekarno, Gatot Mangkupraja, Maskun Sumadireja, dan Supriyadinata. Tujuan didirikan partai-partai politik sesuai dengan maklumat pemerintah tanggal 3 November tahun 1945 adalah A. Agar bangsa Indonesia termasuk bangsa yang maju dan modern. B. Untuk rakyat memudahkan pemerintah mengendalikan gejolak masyarakat. C. Memperkuat perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan. D. Agar bangsa Indonesia sejajar dengan bangsa lain. E. Agar rakyat tidak mengancam pemerintah pusat. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu memperkuat perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan. Penjelasannya adalah, memperkuat perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan maklumat tanggal 3 November tahun 1945, sehubungan dengan usul Badan Pekerja KNIP kepada pemerintah, supaya diberikan kesempatan kepada rakyat seluas-luasnya untuk mendirikan partai-partai politik, dengan restriksi pembatasan bahwa partai-partai politik itu hendaknya memperkuat perjuangan bangsa, mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat. Finalis 7 keajaiban dunia berikut yang berasal dari negara Spanyol adalah A. Stonehenge, B. Alhambra, C. Machu Picchu, D. Akropolis, E. Timbuktu. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu Alhambra. Penjelasannya adalah, letak dari finalis 7 keajaiban dunia tersebut adalah Machu Picchu, Peru, Akropolis, Yunani, Stonehenge, Skotlandia, Alhambra, Spanyol, Timbuktu, Mali. Siapa yang memberikan masukan supaya jumlah ekor lambang negara yang dibuat oleh Sultan Hamid II dibuat menjadi 8? A. Muhammad Yamin, B. R.M. Purbacaraka,
C. Ki Hajar Dewantara. D. M. Hatta. E. M. Pelopesi. Jawaban yang benar adalah pilihan E, yaitu M. Pelopesi. Kota tertua di Indonesia adalah A. Jakarta. B. Surabaya. C. Palembang. D. Magelang. E. Semarang. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu Palembang. Penjelasannya adalah Palembang berada di urutan pertama sebagai kota tertua di Indonesia. Kota ini sudah ada sejak tanggal 16 Juni tahun 682 Masehi. Negara yang memisahkan diri dari negara Federasi Malaysia adalah A. Sabah. B. Sarawak. C. Timor Leste. D. Singapura. E. Brunei. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu Singapura. Penjelasannya adalah Malaysia merupakan negara kerajaan berbentuk federasi yang berdiri tanggal 16 September tahun 1963. Negara Federasi Malaysia awalnya adalah Persekutuan Tanah Melayu Singapura, Sabah, dan Sarawak dan merupakan koloni Inggris. Tahun 1965 Singapura melepaskan diri. Pembentukan MPRS dianggap sebagai salah satu penyimpangan terhadap demokrasi karena A. Anggota MPRS harus setuju terhadap manifesto politik. B. Anggota MPRS terdiri dari berbagai unsur elemen. C. Anggota MPRS harus setuju kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. D. Anggota MPRS diangkat oleh Presiden. E. Setia kepada perjuangan Republik Indonesia. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu anggota MPRS diangkat oleh Presiden. Pengangkatan Presiden Soekarno menjadi presiden seumur hidup terdapat dalam ketetapan MPR nomor A. MPRS Rino 3-MPRS-1966 B. MPRS Rino 4-MPRS-1966 C. MPRS Rino I-MPRS-1966 D. MPRS Rino 2-MPRS-1966 E. MPRS Rino V-MPRS-1966 Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu MPRS Rino 3-MPRS-1966. Indische Partij IP dilarang oleh pemerintah kolonial Belanda karena faktor berikut, kecuali A. Salah seorang pendiri IP, Suwardi Suryaningrat mengkritik pemerintah dengan tulisan, Als ik een Nederlander was andai kata saya orang Belanda. B. IP menolak untuk merayakan 100 tahun pembebasan Belanda dari Inggris. C. IP menolak untuk merayakan kemerdekaan Belanda dari Prancis. D. IP dianggap menghasut rakyat untuk melawan pemerintah kolonial Belanda. E. IP dalam melakukan perjuangan menggunakan cara radikal. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu IP menolak untuk merayakan 100 tahun pembebasan Belanda dari Inggris. Penjelasannya adalah, pada tahun 1913, Indische Partij IP dinyatakan oleh Belanda sebagai partai terlarang. Hal ini dikarenakan berbagai alasan antara lain, 1. IP menolak untuk merayakan kemerdekaan Belanda dari Perancis, 2. IP dianggap menghasut rakyat untuk melawan pemerintah kolonial Belanda, 3. Salah seorang pendiri IP, Suwardi Suryaningrat Ki Hajar Dewantara mengkritik pemerintah dengan tulisan, Als ik een Nederlander was andai kata saya orang Belanda. 4. IP dalam melakukan perjuangan menggunakan cara radikal. Jadi, Indische Partij IP dilarang oleh pemerintah kolonial Belanda karena faktor berikut, kecuali IP menolak untuk merayakan 100 tahun pembebasan Belanda dari Inggris. Apabila Raja Kutai berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka yang berhak mewakili adalah A. Menteri. B. Mangkubumi. C. Majelis. D. Patih. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu Mangkubumi. Penjelasannya adalah, apabila Raja Kutai berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka yang berhak mewakili adalah Mangkubumi. Beberapa asas peraturan perundang-undangan antara lain, kecuali A. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum. B. Undang-undang tidak dapat diganggu-gugat. C. Undang-undang tidak berlaku surut. D. Undang-undang itu dicabut oleh instansi yang lebih tinggi. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu undang-undang itu dicabut oleh instansi yang lebih tinggi. Penjelasannya adalah,
Berkenaan dengan berlakunya suatu undang-undang, dikenal beberapa asas peraturan perundangan yaitu, A. Undang-undang tidak berlaku surut, mengikat untuk masa mendatang, B. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula, menyampaikan peraturan yang lebih rendah, lex superior derogat legi inferior, C. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, lex specialis derogat legi generali, D. Undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang yang terdahulu, lex posteriori derogat legi priori, D. Undang-undang tidak dapat diganggu-gugat, F. Undang-undang memiliki syarat keterbukaan. Bangsa Melayu masuk ke Indonesia melalui gelombang A. 4, B. 5, C. 2, D. 3, E. 6. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu 2. Penjelasannya adalah, bangsa Melayu berimigrasi ke Indonesia sebanyak 2 kali pada Proto-Melayu, Melayu Tua, pada 1500 sebelum Masehi dan Deutro-Melayu, Melayu Muda, sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Candi Borobudur rampung dibangun pada masa pemerintahan Raja A. Rakai Panunggalan, B. Pramodawardhani, C. Balaputra Dewa, D. Samaratungga, E. Rakai Pikatan. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu Samaratungga. Penjelasannya adalah, pembangunan Candi Borobudur memakan waktu kurang lebih 75 hingga 100 tahun. Awal pembangunan candi tersebut diperkirakan pada tahun 800-an Masehi, antara kurun waktu 760 hingga 830 Masehi, yakni pada masa kerajaan Shailendra. Tidak ada data tepatnya kapan candi tersebut dibangun dikarenakan bukti-bukti arkeologis dan sejarah masih simpang siur. Akan tetapi, para ahli arkeologi dan sejarah yakin bahwa pembangunan Candi Borobudur selesai pada masa Raja Samaratungga, yakni pada tahun 825 Masehi. Sesuai hasil KMB bahwa masalah Irian Barat ditunda dalam jangka waktu 1 tahun, akan tetapi hingga waktu yang ditentukan Irian tetap belum dikembalikan oleh Belanda, untuk itulah bangsa Indonesia mengusahakan kembalinya Irian Barat diawali oleh A. Kabinet Ali Sastro Amijoyo, B. Kabinet Natsir, C. Kabinet Wilopo, D. Kabinet Sukiman, E. Kabinet Burhanuddin Harahap. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu Kabinet Natsir. Penjelasannya adalah, Kabinet Natsir ini adalah merupakan salah satu kabinet yang ada pada sistem politik Indonesia pada masa demokrasi liberal. Kabinet Natsir ini berlangsung sejak tanggal 6 September tahun 1950 sampai tanggal 21 Maret tahun 1951. Pada masa Kabinet Natsir ini, untuk pertama kalinya dilangsungkan perundingan antara Indonesia dan Belanda menyangkut masalah Irian Barat pada tanggal 4 Desember tahun 1950. Namun, perundingan ini menemui jalan buntu. Masalah inilah yang menyebabkan munculnya mosi tidak percaya dari parlemen terhadap Kabinet Natsir. Tekanan semakin besar ketika Hadikusumo, PNI, menyatakan mosi tidak percaya sekitar pencabutan PP No. 39/1950 tentang DPRS dan DPRDS yang diterima oleh parlemen sehingga Kabinet Natsir jatuh pada tanggal 21 Maret tahun 1951. Kemudian Natsir mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Ramainya perdagangan di Kepulauan Maluku mendorong timbulnya kelompok antar persekutuan dagang, yaitu Uli Lima dan Uli Siwa. Yang termasuk anggota dalam kelompok Uli Lima yaitu A. Ternate, Tidore, Seram, dan Bacan. B. Tidore, Halmahera, Jahilolo, Seram, dan Ambon. C. Ternate, Obi, Bacan, Seram, dan Halmahera. D. Ternate, Obi, Ambon, Bacan, dan Seram. E. Ambon, Jahilolo, Pulau Makian, Tidore, dan Seram. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu Ternate, Obi, Ambon, Bacan, dan Seram. Penjelasannya adalah, Persekutuan Uli Lima disebut juga Persekutuan Lima Bersaudara, merupakan persekutuan dagang yang dibentuk oleh Kerajaan Ternate yang merangkul Seram, Bacan, Obi, dan Ambon sebagai anggota persekutuannya. Di dalam Perang Kemerdekaan beliau direkrut kaum nasionalis bergerilya bersama dengan Bung Tomo dan pejuang lainnya. Beliau juga ikut menyaksikan pertempuran Surabaya. Beliau juga menjadi penulis pidato berbahasa Inggris pertama untuk Bung Karno dan membuat sebuah buku memoir yang berjudul Revolt in Paradise, yang menceritakan tentang kisah hidupnya di Indonesia dan beliau berganti nama menjadi Ketut Tantri. Siapakah nama beliau yang dimaksud?
A. Muriel Stuart Walker. B. Bobby Earl Friebing. C. Rochus Bernardus Fischer. D. Jan Cornelis Picken. E. Charles Tambu. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu Muriel Stuart Walker. Penjelasannya adalah, beliau menjadi penyiar Voice of Free Indonesia. Beliau pun dijuluki sebagai Surabaya Sue oleh Pers Barat. Merubah nama menjadi Ketut Tantri dikarenakan diangkat anak oleh Raja Bali Anak Agung Nura yang berarti anak keempat. Berikut ini adalah hak-hak yang dimiliki oleh DPR, kecuali A. Hak imunisitas. B. Hak angket. C. Hak interpelasi. D. Hak legislasi. E. Hak menyatakan pendapat. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu hak imunisitas. Penjelasannya adalah, hak-hak DPR adalah sebagai berikut. Hak interpelasi, hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, bangsa dan bernegara. Hak angket, hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak menyatakan pendapat, hak DPR yang dilakukan untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah dan kejadian dari luar biasa yang terjadi di tanah air dan dunia internasional. Hak Budenganet, hak untuk mengesahkan RAPBN menjadi APBN. Hak bertanya, hak DPR untuk bertanya kepada pemerintah atau presiden yang dilakukan secara tertulis. Hak imunitas, hak yang tidak dapat diganggu-gugat di pengadilan dari hasil yang dilakukan secara tertulis. Hak petisi, hak untuk mengajukan usul atau anjuran serta pertanyaan mengenai suatu masalah. Hak inisiatif, hak untuk mengajukan usul atas rancangan undang-undang. Hak amandemen, hak untuk melakukan perubahan alat suatu rancangan undang-undang. Sesuai pasal 11 UU KPK, kewenangan KPK melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dibatasi pada tindak pidana korupsi. A. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 500 juta, 500 juta rupiah. B. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1 miliar, 1 miliar rupiah. C. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 5 miliar, 5 miliar rupiah. D. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 3 miliar, 3 miliar rupiah. E. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 2 miliar, 2 miliar rupiah. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1 miliar, 1 miliar rupiah. Pada tanggal 22 Juni tahun 1945, BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang. Berikut ini termasuk anggota panitia 9, kecuali A. Maramis. B. Supomo. C. Muh Yamin. D. Ahmad Subarjo. E. Abikusno Cokro Suyoso. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu Supomo. Penjelasannya adalah, Supomo bukan merupakan anggota panitia 9. Gubernur pertama VOC. A. J.P. Cowen. B. Peter Boh. C. Daendels. D. Thomas Raffles. E. Van den Bos. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu Peter Boh. Suatu negara tidak akan dapat berdiri kokoh, bahkan mudah goyah oleh berbagai tantangan dan persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara jika A. Tidak mempunyai pengetahuan tentang ketatanegaraan. B. Mempunyai sejarah pahit. C. Negara tersebut makmur. D. Tidak mempunyai ideologi. E. Mempunyai tujuan sama dengan bangsa lain. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu tidak mempunyai ideologi. Pada masa perundingan Linggarjati, wilayah kekuasaan Indonesia yang diakui oleh Belanda adalah A. Sumatera, Jawa dan Bali. B. Sumatera, Jawa dan Madura. C. Jawa. D. Sumatera dan Jawa. E. Jawa dan Madura. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu Sumatera, Jawa dan Madura. Penjelasannya adalah, hasil perundingan tersebut menghasilkan 17 pasal yang antara lain berisi, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari tahun 1949. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara RIS.
Dalam bentuk RIS Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth Persemakmuran Indonesia-Belanda dengan mahkota Uni Belanda sebagai kepala Uni. Makna, dissenting opinion, adalah A. Jawaban balasan atas jawaban termohon dalam perkara pengujian undang-undang. B. Merupakan pendapat yang berbeda dengan apa yang diputuskan dan dikemukakan oleh satu atau lebih hakim yang memutus perkara. C. Tuntutan yang diminta oleh pihak yang berperkara agar dikabulkan oleh hakim. D. Merupakan bagian gugatan yang menguraikan tentang fakta-fakta sosiologis dalam sebuah perkara. 0. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu merupakan pendapat yang berbeda dengan apa yang diputuskan dan dikemukakan oleh satu atau lebih hakim yang memutus perkara. Anggota pasukan pengibar bendera Istana Kemerdekaan yang tersandung kasus kewarganegaraan ganda pada saat seleksi HTRI ke-71 adalah A. Cinta Laura, B. Irfan Bahdim, C. Archandra Tahar, D. Gloria Natapraja, E. Manohara Odelia Pinot. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu Gloria Natapraja. Penjelasannya adalah, Gloria Natapraja, salah seorang anggota Paskibraka yang bertugas untuk mengibarkan bendera pada saat upacara peringatan HTRI di Istana Negara pada tanggal 17 Agustus tahun 2016. Setelah menempuh seleksi dan latihan selama berbulan-bulan, Gloria digugurkan dari formasi tepat 2 hari sebelum upacara berlangsung. Hal itu terjadi karena belakangan diketahui Gloria memiliki paspor Prancis. Gloria memang dilahirkan dari pasangan berbeda kewarganegaraan. Ibunya seorang WNI dan ayahnya warga negara Prancis. Operasi penumpasan G30 SPKI pertama di ibu kota yang dilancarkan oleh pasukan RPKAD dan pasukan Kujang Siliwangi diarahkan ke A. Gedung RRI dan Telkom Pusat, B. Istana Negara dan Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, C. Lubang Buaya dan Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, D. Gedung RRI dan TVRI, E. Gedung RRI dan Lubang Buaya. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu Gedung RRI dan Telkom Pusat. Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dilihat dari proses terjadinya perubahan. A. Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia. B. Pedoman Hidup Bangsa Indonesia. C. Perintis Hidup Bangsa Indonesia. D. Dasar Filsafat Negara Indonesia. E. Kepribadian Bangsa Indonesia. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu Dasar Filsafat Negara Indonesia. Penjelasannya adalah, Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dilihat dari proses terjadinya perubahan dasar filsafat negara Indonesia. Salah satu teknik terpenting dari kebudayaan Paleolitikum di Indonesia adalah A. Manusia hidup dengan cara berpindah-pindah ladang. B. Manusia membuat alat-alat dari logam. C. Manusia memproduksi makanan dengan cara bercocok tanam. D. Manusia hidup berburu dan meramu. E. Manusia hidup di pesisir dengan mencari kerang laut. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu manusia hidup berburu dan meramu. Penjelasannya adalah, zaman batu tua Paleolitikum memiliki ciri-ciri, peralatan terbuat dari abut, jenis alat yang digunakan, kapak genggam, kapak penimbas dan alat serpi. Manusia hidup mencari makan dengan meramu dan berburu, bertempat tinggal berpindah-pindah, nomaden, belum mengenal seni. Zaman batu Madya, Mesolitikum, memiliki ciri-ciri, peralatan terbuat dari batu, jenis alat yang digunakan, kapak genggam, kapak penimbas dan alat serpi. Manusia hidup mencari makan dengan meramu dan berburu, bertempat tinggal berpindah-pindah, nomaden. Ditemukannya Kyoken Midinger, bukit-bukit karang hasil sampah dapur. Ditemukannya Abris Suroce, gua-gua sebagai tempat tinggal. Sudah mengenal seni lukisan pada dinding gua berbentuk kep tangan dan babi hutan. Alat yang digunakan disebut pebel. Kapak Sumatera, zaman batu muda Neolitikum. Zaman ini merupakan revolusi. Pada zaman prasejarah terjadi perubahan yang mendasar, dan telah mengenal hasil-hasil kebudayaan sebagai berikut. Peralatan sudah dihaluskan, diberi tangkai. Jenis alat yang digunakan kapak persegi dan lonjong, pakaiannya dari kulit kayu, perhiasannya dari batu dan manik, telah bertempat tinggal menetap. Sedenter, telah menganut kepercayaan animisme dan dinamisme, zaman batu besar Megalitikum. Hasil kebudayaannya umumnya terbuat dari batu dalam ukuran besar. Hasil benda-bendanya sebagai berikut, menhir yaitu tugu yang terbuat dari batu besar untuk memuja arwah leluhur, dolmen yaitu meja batu yang digunakan untuk meletakkan sesaji, kubur batu yaitu tempat menyimpan mayat,
Waruga yaitu kubur batu yang terbentuk kubus, sarkofagus yaitu kubur batu yang berbentuk lesung, punden berundak yaitu batu yang disusun berundak-undak bertingkat. Kerajaan tertua di Maluku adalah A. Tidore, B. Bacan, C. Jailolo, D. Ternate. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu Bacan.